Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ridwan Abdullah merupakan sosok kiai yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama atau NU, yang menciptakan lambang organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Itu berdasarkan perintah dari muasis NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kepada Kiai Ridwan, Mbah Hasyim berpesan agar lambang tersebut dibuat secara orisinil, tidak boleh meniru bendera atau simbol manapun. Selain itu, lambang tersebut hendaknya menunjukkan haibah dan kemegahan NU sebagai organisasi besar. Kiai Ridwan pun mulai merancang dan membuat lambang NU yang didirikan pada tahun 1926 Masehi itu. Namun, berulang kali ia membuatnya, tak satu pun yang dirasa cocok oleh dirinya sesuai dengan yang dipesankan oleh Mbah Hasyim, meski telah banyak sketsa yang coba dibuatnya. Ia pun mencoba membuatnya lebih serius. Bahkan Kiai Ridwan meminta agar tidak seorang pun dari keluarganya yang masuk ke kamarnya, apalagi memindahkan ratusan sketsa yang dibuatnya. Dari ratusan sketsa, beberapa bulan tidak menghasilkan lambang yang diinginkan Mbah Hasyim. Bahkan hingga kurung 1 bulan menjelang pelaksanaan Muktamar kedua tahun 1927 di Surabaya, lambang itu tak kunjung selesai. Karena pembuatan lambang NU tersebut selalu ditagih dan diminta oleh sejumlah kiai, akhirnya Kiai Ridwan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah. Adapun hasil istikharahnya, ia mendapat isyarat di langit terlihat lambang jagat yang dikelilingi bintang berjumlah 9. Lambang yang dilihat di mimpinya tersebut langsung dilukis. Alhasil, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tercengang melihat keindahannya. Pada saat itu pula, hasil rancangan tersebut disampaikan kepada Mbah Hasyim di Tebu Ireng, Jombang. Saat melihat lambang itu, Mbah Hasyim sempat tak percaya, hingga akhirnya Kiai Ridwan menjelaskannya bahwa lambang tersebut merupakan hasil istikharah. Mbah Hasyim pun mengiyakan lambang tersebut, namun ia meminta Kiai Ridwan untuk mentasheh lagi kepada Kiai Nawawi Sidogiri Pasuruan. Saat itu juga Mbah Wahab memimpin rombongan berangkat ke Sidogiri. Rupanya kedatangannya itu diketahui oleh Kiai Nawawi. Berhubung lambang itu sudah disetujui oleh Rais Akbar NU kala itu, Kiai Nawawi pun tidak berani mengubahnya, karena hasil istikharah tersebut menjadi pertanda bahwa NU akan menjadi organisasi besar dan mempersatukan umat. Kemudian Kiai Nawawi menyitir potongan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ia berpesan ayat tersebut hendaknya diwujudkan dalam lambang. Pesan Kiai Nawawi itu disampaikan kepada Kiai Ridwan. Ia pun bersepakat bahwa potongan ayat tersebut tidak akan ditulis secara harfiah, tetapi dilambangkan dalam bentuk tali Allah yang mengikat bola dunia. Saat melihat ikatan tersebut kuat, simpul mati, Mbah Wahab merasa tidak cocok, sehingga ia mengusulkan agar ikatan tali tersebut tidak terlalu ketat, sedikit dilonggarkan. Alasannya, karena ulama sebagai pengendali organisasi keagamaan harus luas dan lentur dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Lukisan semakin estetik ketika Kiai Ridwan menambahkan khat Arab yang melintang di bola dunia dan bintang 9. Tulisan khat tersebut adalah Nahdlatul Ulama. Hanya saja dalam khat itu ditulis huruf ain besar terbuka. Sementara dalam aturan khat menyalahi aturan dan semestinya huruf ain tersebut ditulis ain kecil tertutup.
Dari penyimpangan ini menunjukkan sebuah keaslian, keindahan, dan kemewahan. Warna hijau dijadikan dasar bendera yang merupakan warna kesukaan Nabi. Tetapi saat mencari kain beludru tak kunjung ditemukan di pertokoan Surabaya. Akhirnya kain tersebut ditemukan di Malang, tepatnya di toko India yang hanya tersisa 1 meter. Akhirnya si pedagang memberikannya sebagai hadiah, dan di atas kain itulah rancangan lambang NU disepakati dibordir. Lambang NU diperkenalkan pada muktamar kedua, tepatnya di hadapan muktamirin dan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum lambang dibuka yang ditutupi kain, Mbah Hashim memanggil Kyai Ridwan untuk menjelaskan makna dari simbol itu. Kala itu, Kyai Ridwan didaulat sebagai panitia bagian konsumsi yang bertugas di dapur. Secara faktual, Kyai Ridwan hanya ditugasi menggambar, tidak diminta untuk menjelaskan maknanya. Agar tampak rapi, Kyai Ridwan yang berpakaian kaos oblong dipinjami jas dan surban maju ke atas panggung guna menjelaskan makna lambang tersebut. Saat di panggung, terjadi keajaiban pada diri Kyai Ridwan, seolah ada kekuatan lain yang merasuk dalam tubuhnya sehingga lisannya berbicara 1 jam menjelaskan arti satu persatu makna lambang NU tersebut dengan jelas. Kyai Ridwan menjelaskan, ada 5 bintang berada di atas, dengan 1 yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW, yang 4 adalah sahabatnya. Di bawah tulisan terdapat 4 bintang yang melambangkan 4 madhab. Kalau dijumlahkan, semuanya 9 bintang yang melambangkan Wali Songo. Tali yang melingkari bola dunia menandakan perlunya persatuan di jalan Allah. Tulisan hat yang melintang di jagat itu ditulis ain terbuka, menunjukkan bahwa ilmu itu selalu terbuka dan ulama harus terbuka terhadap kebenaran dan terus belajar. Sejak dari ayunan bayi hingga kuburan atau wafat, dari Arab ke negeri Cina, agar pemikirannya relevan sehingga bisa mendampingi umat. Ketika kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU pindah ke Jakarta di tahun 1954, bendera tersebut diantarkan sendiri oleh Kyai Ridwan sebagai bendera pusaka. Di masa kepemimpinan Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bendera tersebut masih tersimpan dalam lemari PBNU. Namun, sejak renovasi kantor pada tahun 2000, beberapa inventaris NU, buku, kitab, arsip, dan bendera hilang tanpa bekas. Pencarian dilakukan, tetapi sang saka jagat belum ditemukan. Isi dalam video ini bersumber dari Kyai Haji Salahuddin Azmi dari Kyai Haji Mujib Ridwan. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.